Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Diperbarui Melalui Penderitaan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Banyak orang Kristen hari ini mengira kalau sudah menjadi anak Allah, pasti Allah akan mengaruniai kita banyak kebaikan, memberkati kita dengan sukacita, damai sejahtera yang lahiriah. Banyak orang juga percaya kepada Tuhan Yesus karena hal tersebut. Siapa yang tidak ingin beroleh berkat duniawi, agar dirinya merasa sukacita dan damai sejahtera? Namun banyak orang Kristen bisa bersaksi, setelah mereka percaya Tuhan Yesus, dalam lingkungan mereka tidak ada damai sejahtera yang lahiriah itu. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami kecelakaan. Ada yang baru menikah, mengalami saat-saat bulan madu yang mengembirakan. Namun yang sudah lama menikah, mereka bersaksi bahwa kehidupan perkawinan mereka lebih banyak penderitaannya. Mereka berpikir bahwa mungkin telah salah pilih jodoh. Ini membuktikan bahwa kita menerima banyak sengsara dalam hal pernikahan. Memiliki anak merupakan hal yang menggembirakan, karena anak-anak begitu berharga bagi kita. Namun, orang-orang yang telah memiliki anak yang sudah menjadi dewasa dapat bersaksi bahwa apa yang dialami melalui anak-anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Kehidupan orang Kristen seolah-olah tanpa berkat yang lahiriah, sebaliknya penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara, mungkin kita mengira menjadi Rasul Paulus adalah orang yang paling berbahagia karena dia tidak beristri dan tidak mempunyai anak. Namun, kitab 2 Korintus mencatat bahwa penderitaan yang dialami oleh Paulus terutama ialah berasal dari anak-anak rohaninya. Paulus adalah teladan orang Kristen yang menang. Namun, ia lebih banyak mengalami penderitaan daripada kita. Kisah Rasul pasal 9 ayat 16 berkata bahwa Tuhan sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, ia berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ini berarti Allah telah menentukan bahwa kita harus melalui dan menempuh penderitaan. Sebab itu, penderitaan sesungguhnya adalah bagian yang Allah aturkan bagi kita. Dia menetapkan kita, menaruh kita dalam keadaan yang menderita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 11, ia memberitahu kita bahwa ia selalu diserahkan kepada maut. Ia berada di bawah pembunuhan salib setiap hari. Ia berada dalam keadaan mati setiap hari, sehingga dia dapat diperbarui setiap hari. Itulah sebabnya ia tidak menjadi tawar hati. Itulah rahasianya, dia tidak menjadi putus asa dan tidak kecewa. Kemudian dalam ayat 17, ia menjelaskan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan yang kita alami agar kita dapat diperbarui tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kita dalam keadaan yang sepenuhnya diperbarui. Sebenarnya, saudara-saudara, hidup Kristiani adalah hidup yang diperbarui hari demi hari. Tetapi pembaruan ini terjadi melalui proses penderitaan yang membuat kita dikuatkan di tengah-tengah penderitaan ini
ialah karena kita sadar bahwa berkat yang sejati bukanlah damai sejahtera dan sukacita yang di luar, melainkan pembaruan yang sejati dalam kehidupan Kristen kita. Allah menghendaki kita menjadi ciptaan baru. Penderitaan yang kita alami adalah suatu proses yang akan memindahkan kita dari ruang lingkup ciptaan yang lama ke dalam ruang lingkup ciptaan baru. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Matius 13 ayat 43, para pemenang diumpamakan seperti matahari yang bersinar dalam kerajaan Bapa mereka. Matahari kembali terbit setiap pagi. Jika kita ingin menjadi para pemenang seperti matahari, kita harus setiap pagi disegarkan oleh Tuhan. Amsal 4 ayat 18 berkata, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang makin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita seharusnya mengikuti matahari, disegarkan dan memiliki permulaan baru setiap pagi. Jalan kita seperti cahaya fajar yang makin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kehidupan orang Kristen diperbarui dari sehari ke sehari. Ini berarti dari sehari ke sehari kita disegarkan oleh Tuhan. Kemarin pagi mungkin kita sudah mengalami penyegaran, tetapi pagi ini kita perlu penyegaran yang lain. Dan besok kita perlu penyegaran yang lain lagi. Setiap tahun kita perlu 365 kebangunan. Kita perlu 365 penyegaran agar diperbarui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menetapkan bahwa melalui penderitaan Engkau ingin memperbarui kami dari ciptaan lama ke dalam ciptaan yang baru. Tuhan Yesus, segarkan kami setiap pagi, supaya kami menjadi para pemenang-Mu yang disegarkan dan diperbarui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.